Pembabakan masa praaksara Indonesia. Pembabakan masa praaksara ini dapat dilihat dari 3 aspek, yaitu waktu, ruang, dan manusia. Dari aspek waktu, masa praaksara Indonesia itu dapat dilihat dari zaman batu dan zaman logam, dan diantaranya ada masa transisi yang kita sebut megalitikum. Sedangkan untuk zaman batu terbagi menjadi 3, yaitu paleolitikum, mesolitikum, dan neolitikum. Untuk zaman logam kita bagi menjadi periode perunggu dan besi. Untuk paleolitikum itu terjadi pada lapisan Pleistosen. Kita lihat Pleistosen ini terbagi menjadi 3 lapis. Ada Pleistosen bawah, tengah, dan atas. Pleistosen bawah ini sekitar 1,6 sampai 1 juta tahun yang lalu. Untuk Pleistosen tengah 1 sampai setengah juta tahun yang lalu, dan Pleistosen atas sekitar 45.000 sampai dengan 11.800 tahun yang lalu. Apa yang terjadi pada rentang waktu ini? Kita lihat pada Pleistosen bawah belum ada peradaban yang ditemukan. Dan manusia yang hidup pada masa itu adalah manusia purba, Homo erectus paleojavanicus, yang dulu namanya disebut Meganthropus paleojavanicus dan Pithecanthropus mojokertensis. Ini adalah merupakan manusia kera yang bermigrasi pertama kali ke Nusantara dari Afrika. Karena dari Afrika sendiri, Homo erectus itu muncul pertama kali sekitar 1,8 juta tahun yang lalu. Jadi butuh sekitar waktu 200.000 tahun, Homo erectus itu berpindah dari Afrika sampai ke Nusantara. Sebelumnya di Afrika juga sudah ada Homo habilis yang hidup 2,5 juta tahun yang lalu kira-kira. Dan sebelumnya ada Australopithecus afarensis yang hidup sekitar 3,9 sampai 4 juta tahun yang lalu. Pada masa Pleistosen tengah sudah ditemukan peradaban Pacitan dan Ngandong. Di peradaban Pacitan terdapat kapak genggam atau chopper, sedangkan di peradaban Ngandong ditemukan kapak genggam dan juga alat tulang. Mereka masih hidup nomaden atau berpindah-pindah, kemudian masih mengenalkan alam dengan food gathering, yaitu berburu dan meramu. Manusia purba yang hidup pada masa Pleistosen tengah adalah manusia purba Homo erectus erectus, yang dulu kita sebut Pithecanthropus erectus dan Pithecanthropus soloensis. Migrasi manusia purba Homo erectus paleojavanicus maupun manusia purba Homo erectus erectus dari Afrika melalui benua Asia daratan terjadi pada saat paparan Sunda dan paparan Sahul itu masih berupa daratan yang disebut sebagai Sundaland dan Sahulland. Daratan Sunda dan daratan Sahul. Demikian juga pada saat perpindahan Homo sapiens yang awal terjadi pada masa masih ada Sundaland dan Sahulland. Cuma yang perlu digarisbawahi di sini adalah bahwa Homo erectus paleojavanicus sudah punah 1 juta tahun yang lalu karena belum ada peradaban yang memadai. Untuk Homo erectus erectus juga sudah punah kira-kira 100.000 tahun yang lalu, sehingga tidak mungkin menjadi nenek moyang dari bangsa Indonesia. Pada Pleistosen atas, sudah hidup manusia modern atau Homo sapiens yang lebih maju peradabannya daripada Ngandong dan Pacitan. Peralatan mereka sudah lebih maju dan masih terbuat dari batu dan tulang. Mereka masih nomaden dan juga food gathering. Homo sapiens yang masuk ke Nusantara pada masa ini adalah Homo sapiens awal yang disebut Homo soloensis, kemudian Homo wajakensis, juga Homo floresiensis yang menjadi ras Negrito. Karena Homo wajakensis yang masuk ke Nusantara 45.000 tahun itu masih hidup sampai sekitar 5.000 tahun yang lalu, yang mana nanti mereka masih bisa bercampur dengan ras Melanesid yang datang belakangan. Kita lihat Mesolitikum. Mesolitikum ini terjadi antara tahun 11.800 sampai dengan 2000 sebelum Masehi. Danebris South Roch
dari bahasa Prancis yang artinya rumah gua batu kapur. Peralatan yang mereka pakai adalah kapak Sumatera atau pebble, dan mereka sudah mulai hidup sedenter atau menetap di gua batu kapur. Mereka masih hidup food gathering, berburu dan meramu, dan yang datang ke Nusantara pada masa itu adalah Homo sapiens kemudian, yang menjadi ras Melanesid. Percampuran Homo sapiens kemudian dengan Homo sapiens awal seperti Homo wajakensis inilah yang kemudian menghasilkan ras Negrito. Pada masa Neolitikum, peradaban Tapenkeng dari Formosa atau Taiwan sekarang dan Bakson Hoa Binh dari Annam atau Vietnam sekarang dibawa oleh Homo sapiens penutur bahasa Austronesia awal atau yang kita sebut Proto-Melayu dalam teori Yunan yang merupakan ras Mongolit. Kapak persegi dibawa oleh penutur bahasa Austronesia dari barat sebagai peradaban Bakson Hoa Binh, sedangkan kapak lonjong berasal dari peradaban Tapenkeng dari Formosa yang masuk dari sisi timur Nusantara. Baik peradaban Tapenkeng ataupun Bakson Hoa Binh membawa gerabah tanah liat dan juga arca batu. Mereka sudah hidup menetap atau sedenter di rumah panggung. Yang paling berpengaruh terhadap Nusantara adalah mereka membawa kebudayaan baru berupa food producing atau bercocok tanam di ladang berpindah dan juga beternak. Pada masa perunggu, sekitar 500 tahun sebelum Masehi sampai tahun pertama Masehi, Nusantara didatangi oleh Homo sapiens penutur bahasa Austronesia muda atau Deutero-Melayu ras Mongolit yang membawa peradaban Dongson dari Vietnam dengan peralatan perunggu berupa kapak corong atau kapak sepatu, candrasa, nekara, moko, bejana, dan arca perunggu. Mereka sudah hidup sedenter atau menetap di rumah seperti yang sekarang kita miliki, dengan teknologi bercocok tanam yang maju di sawah dan beternak, sehingga mereka adalah masyarakat food producing yang maju. Di antara masa Neolitikum dan Perunggu, terdapat Megalitikum dengan peradaban punden berundak-undak, dolmen, kubur batu, sarkofagus, waruga, menhir, dan arca batu, yang dibuat dari batu dengan ukuran yang sangat besar. Pada masa besi, tahun 1 sampai 400 Masehi, datang lagi gelombang penutur bahasa Austronesia muda atau Deutero-Melayu dari Sahuin, Vietnam Selatan, dengan membawa peralatan besi seperti tombak dan parang, gerabah dan tempayan kubur. Demikian pembabakan masa praaksara Indonesia yang nantinya akan masuk ke masa aksara setelah Nusantara dipengaruhi oleh kebudayaan dari India berupa bahasa Sanskerta dengan tulisan Pallawa.